acara selanjutnya, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Engkos Saiful Khalid. Kepada beliau disilahkan. Yang di luar, di belakang jelas semuanya suaranya. Siap. Saya ada pertanyaan dulu sebelum mulai masuk. Yang hadir pada kesempatan siang ini semuanya mencintai Rasulullah, ya? Satu kali lagi, semuanya cinta kepada Rasulullah? Insya Allah. Hari ini, siang ini kita semuanya coba untuk menampakkan, membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ada satu pesan dan contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah majelis. Apa itu? Apabila ada yang berkata-kata menyampaikan, apakah itu hikmah, sambutan, tausiah, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, agar kita memperhatikan, agar kita menyimak, jangan sampai apa yang disampaikan ternyata yang diterima berbeda, dan nanti akhirnya akan menjadi musibah yang sangat besar. Disampaikan A, yang didengar ternyata malah B atau C dan seterusnya, walayyadubillah, sehingga timbullah fitnah. Sekali lagi, semuanya karena kita datang atas dasar cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita sama-sama sejenak menggali hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap, Ibu? Siap semuanya? Oke, dalam hitungan 1 semuanya tahan suaranya. 1. Alhamdulillah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili subhanahu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi khatabahu rabbuhu faqala lahu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa qala lah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rahmatil uzma sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati alim ulama, para kiai, bapak dan ibu-ibu haji, ustadz dan ustadzah, imam-imam masjid di Kabupaten Paniai, Dogiai, Wagete, dan guru-guru agama maupun umum, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati
seluruh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang pada kesempatan siang ini mungkin hadir, ada dari Kapolres Bapak, dan ada juga dari Koramil, ada juga dari Pemda Kabupaten Paniai, ada juga dari Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada seluruh panitia PHBI, panitia Masjid Nurul Hijrah, dan Majelis Ta'lim yang selama ini telah mempersiapkan dan mengorbankan serta memperjuangkan segalanya yang mereka miliki demi terwujudnya dan terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap apa yang mereka limpahkan, perjuangkan, korbankan dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita di pemerintahan juga kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah agar tetap amanah dan terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semua di sini, para pemuda, para pemudi yang saya banggakan. Ada yang belum disebut? Yang belum disebut, mohon maaf, tenang saja, insya Allah semuanya dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin mengajak hadirin semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam artian pertama, kita sama-sama terus mengulang-ulang untuk memanjatkan, mengucapkan, melafalkan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pertama rasa syukur yang dapat kita lakukan atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Kalau bukan karena nikmat kesehatan yang Allah berikan, kalau bukan karena nikmat keimanan yang Allah berikan, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi ini sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak dapat berkumpul bersama di sini. Oleh karena itu, atas keimanan, atas nikmat kesempatan, atas nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak mungkin dapat kita hitung, tak mungkin dapat kita balas, kita terus bersyukur. Pertama kali yang dapat kita lakukan adalah seringlah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, tadi di awal saya bertanya, tujuan kita kesini adalah berkumpul memperingati kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepadanya. Ingat, ini adalah niat pertama kita. Sekali lagi, apa niat kita berkumpul di sini? Apa Ibu? Kalau ngobrol apa namanya? Selain ini kan keras dengar. Tapi kalau ditanya, apa niat kita pertama berangkat ke sini? Ingat, niat kita adalah memperingati kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kita di sini berkumpul mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah mengutus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Ini niat pertama yang harus kita jaga dan tetap harus kita luruskan. Ibu lihat di depan ada apa ini? Ada ya? Kalau yang sebelah sana itu apa? Apa? Oh, saya ingat kemarin Pak Haji bilang kalau masalah telur, ibu itu jangan ditanya. Apalagi telur yang menggantung seperti itu, ya.
Jadi mohon maaf Pak Panitia, nanti kalau ada serbuan mendadak mohon dimaklumi karena ini urusannya telur, ya. Kalau di dalam ember apa? Telur juga. Kalau di dalam ember pun telur juga. Jangan sampai apa yang ada di hadapan kita saat ini merubah niat utama kita datang berkumpul di sini. Ya, tadi sudah diingatkan oleh ketua panitia. Dimohon nanti, ini mohon maaf nih, sebelum lanjut, mau ke inti ya, mohon nanti dengan tertib, karena tujuan kita ke sini yang pertama adalah mendapatkan hikmah dari maulid ini, bukan ember, bukan telur, kan sudah punya telur kan? Masa masih mau telur? Oke. Apalagi yang di dalam ember, kalau ternyata nanti berebut tidak tertib, kemudian jatuh tumpah pecah itu telur, siapa yang kecewa? Siapa? Bapak-bapak katanya. Ya, bapak-bapak bukan, yang kecewa itu mereka yang sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya, menginfakkan untuk acara ini, membelanjakannya, diantaranya adalah membeli telur-telur tersebut, pecah, akhirnya telur tersebut dibuang. Mau telurnya dibuang? Tidak, kan? Seperti itu. Jadi mohon semuanya nanti tetap tertib sampai acara ini selesai. Selesainya mana? Sampai doa nanti ya, selesai. Baru kita boleh lah. Ini ambil telur-telur yang menggantung itu. Oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua adalah tetap luruskan niat kita dalam rangka kita berkumpul di sini. Karena baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah datang ke dalam halaqahnya para sahabat, kumpulnya para sahabat. Lalu ditanya oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini wahai para sahabat? Apa jawab para sahabat? Jalasna nadzurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Ya Rasul, tidaklah kami duduk di sini hanyalah karena kami mengingat berzikir kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, benarkah itu alasannya kalian berkumpul? Kata Rasulullah, benar ya Rasulullah. Tidak ada motivasi lain kami berkumpul di sini adalah selain kami mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, wahai para sahabat, saya bertanya bukan berarti saya mencurigai atas apa yang sedang kalian lakukan, berbisik-bisikkah, menggibahkah, atau hal-hal lain yang dilarang. Akan tetapi tadi Jibril datang kepadaku dan memberitahukanku bi annallaha ta'ala yubahi bikum al-malaikah. Sesungguhnya melalui malaikat Jibril disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan atas kalian para sahabatku di hadapan para malaikat. Ya, jadi kalau mau dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, ingat niat kita di sini adalah berzikir mengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Bukan untuk ember, bukan untuk telur. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ketika kita bersyukur, maka kalimat syukur itu tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari kalimat sabar. Kenapa? Karena dapat kita pahami ketika seorang hamba itu bersyukur, pada saat yang sama juga sebenarnya dia juga sedang bersabar. Bersyukur atas apa? Atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama ia pun bersabar atas apa yang belum diberikan, yang tidak diberikan kepadanya. Dalam hal melakukan ketaatan pun kita
bersabar. Contoh apa? Ini infonya, satu keluarga ini dikasih, ada yang dikasih 5 ember, ada yang dikasih mungkin lebih. Saat itu bisa jadi tidak memiliki kecukupan kelebihan, tetapi karena ia ingin menampakkan, membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan ingin berbagi kebahagiaan, ia pun harus membuka tabungannya. Ada yang seperti itu? Ada. Tidak semua di antara kita ini mampu. Datanglah ke majelis ini, kemudian di sini pun dalam mendengarkan hikmah tausiah harus duduk berdempetan, berhimpitan seperti ini. Ini perlu kesabaran tidak? Pak Ustadz ini lama banget, itu telur lama tuh, pengen diambil. Itu ember itu udah pengen cepat-cepat selesai saja. Ini kesana kemari sedang ngobrol dan seperti itu kan. Ini perlu kesabaran dalam melakukan satu ketaatan. Apalagi bagi bapak-bapak yang memiliki asam urat. Kasihan kalau duduk bersila itu sakit, pegal. Ya, bolehlah selanjoran kasih ruang bagi yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Ini perlu kesabaran. Oleh karena itu, seruan pertama marilah kita bersyukur, luruskan niat dan juga sabar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kenapa sih kita kok harus memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan satu keharusan sebetulnya. Tetapi memang kita terpanggil untuk membuktikan, menggugah diri kita masing-masing agar kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin besar, semakin tumbuh. Betapa tidak kita semuanya berbahagia di sini atas nikmat Allah, karunia Allah tersebut, karena banyak sekali jasa-jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat manusia, termasuk di dalamnya adalah kita semua. Ibu mencintai bapak itu masih jauh cintanya dibandingkan dengan cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Bapak mencintai istrinya ibu itu masih jauh, ataupun ibu dan bapak mencintai harta benda yang selama ini dikumpulkan, ataupun ibu dan bapak mencintai anak-anak yang selama ini dibesarkan, itu masih jauh jika dibandingkan dengan cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencintai kita, telah membuktikan cintanya. Pertama, mari kita lihat kembali kepada sejarah. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadap, kalau istri menghadap kepada suami, ini contoh nih, contoh dari ibunda kita, sopan, santun. Kenapa beliau saat itu ingin menghadap? Karena ada satu permintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakannya. Tidak muluk-muluk kalau baginda Aisyah, Sayyidah Aisyah meminta kepada suaminya Rasulullah SAW, minta didoakan. Ya, minta apa bu? Didoakan. Atau minta roda 4? Atau minta yang berkilat-kilat di sini, berkilau-kilau di sini? Tidak. Tapi Sayyidah Aisyah, ibunda kita semuanya, meminta didoakan. Memintanya pun dengan cara yang baik, yang sopan, dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang mengenakan. Ya, seperti itu. Dapat kita ambil pelajaran dari sini, kalau ibu ada permintaan kepada ayahnya, kepada babahnya, kepada adiknya, atau apa namanya, istilahnya kepada abangnya, gunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Agar apa? Agar terkabul, seperti itu ya. Biasanya kalau di Makassar atau di Bugis kalau manggil suami itu apa ibu? Apa Pak? Bapaknya.
kalung baru kah, padahal sudah ada banyak kilo, pengen lagi kan seperti itu. Ya, dengan cara yang baik, dengan sopan santun, insya Allah bapaknya ini akan tergugah, suami ibu akan tergugah, dan akan walaupun tidak ada saat itu akan terpikir, akan terngiang-ngiang, Dinda menginginkan hal ini, menginginkan benda ini, pasti akan terpikir untuk mewujudkannya. Maka dia akan lebih bersemangat untuk mencari nafkah, mencari penghasilan tambahan untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi tentunya dengan cara yang hak, yang halal, yang dibolehkan. Tapi kalau caranya